Sejarah sosial Islam di Republik Singapura. Kata Singapura atau Temasik merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung semenanjung Melayu, yang sekarang berubah menjadi negara kota modern di Asia Tenggara. Republik Singapura memiliki luas sekitar 137 km atau 85 mil. Kota tersebut diberi nama Singapura atau Kota Singa yang diambil dari bahasa Sanskerta, Simha yang artinya singa dan Pura yang artinya kota. Pada tahun 9 Agustus 1965, Singapura resmi dikeluarkan dari Federasi Malaysia, kemudian Lee Kuan Yew mengumumkan bahwa Singapura sekarang merupakan negara merdeka dan berdaulat. Singapura pada dasarnya merupakan sebuah pulau tropis yang terletak 1 derajat di sebelah utara khatulistiwa. Dari atas terlihat seperti sebuah berlian yang memanjang di sisi-sisinya. Luas daratan Singapura sekitar 700 km persegi dan kira-kira 50 km dari timur ke barat. Berada di antara Indonesia dan Malaysia, iklim Singapura beriklim sama, yaitu iklim tropis, hangat dan lembab sepanjang tahun. Suhu rata-rata sekitar 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, sehingga memiliki curah hujan yang tinggi. Singapura merupakan negara terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Mayoritas penduduk Singapura berasal dari etnis Tionghoa, Melayu, dan India dan keturunan Asia lainnya. Bahasa nasional Singapura adalah bahasa Melayu. Namun dalam percakapan sehari-hari digunakan 4 bahasa, yaitu Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. 33,2% mayoritas penduduk Singapura menganut agama Buddha, 18,3% menganut agama Kristen, dan 14,7% menganut agama Islam. Sisanya penganut Taoisme, yaitu agama tradisional Tiongkok. Jika melihat sumber-sumber yang ada, Islam diperkirakan telah datang di Singapura pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi, yaitu ketika negeri ini masih bernama Temasik. Kemungkinan besar Islam diperkenalkan di tanah ini oleh orang-orang Islam dari Malaka, Jawa, dan Aceh. Seperti diketahui bahwa birokrasi telah lama menjadi bagian integral dari Kesultanan Melayu sejak kedatangan Islam di kawasan tersebut. Kesultanan Malaka sejak abad ke-16 Masehi telah mempraktikkan hukum syariah dalam kanun negara tersebut. Muslim Singapura terdiri dari 2 kelompok, yaitu Muslim Melayu dan Muslim migran dari Jawa, Sumatera, Bugis, India, dan Arab. Mayoritas Muslim Singapura menganut mazhab Sunni Syafi'iyah. Sebagian kecil menganut mazhab Hanafiyah dan Syiah. Ada juga kelompok Islam lainnya di luar ketiga mazhab tersebut seperti kelompok Salafi dan Ahmadiyah. Selanjutnya, institusi Islam. Yang pertama, MUIS dan lembaga syariah. Di Singapura, terdapat sebuah lembaga sentral bernama Lembaga Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS, atau Islamic Religious Council of Singapore. Majelis Ulama Islam Singapura memainkan peranan penting dalam mengurusi urusan administrasi dan aktivitas Muslim Singapura serta berfungsi sebagai dewan penasihat pemerintah dalam urusan agama Islam dan kaum Muslim di Singapura. Kedua, masjid. Di Singapura terdapat 72 masjid sebagai warisan sejarah Muslim Singapura masa lalu. Dari sekian masjid yang ada di Singapura, terdapat beberapa masjid yang dibangun sebelum Singapura merdeka tahun 1965. Salah satunya Masjid Sultan, yaitu adalah salah satu masjid tua usianya dan terbesar di Singapura. Masjid ini dibangun pada tahun 1824 dengan struktur bangunan awal masyarakat Jawa yang menjadi pedagang di negeri ini. Kemudian masjid tua lainnya adalah Masjid Omar Kampung Malaka. Masjid ini dibangun oleh Syekh Omar bin Ali Al-Junaid, seorang pedagang Arab dari Palembang pada tahun 1819 sampai 1820 Masehi. Jika dilihat dari tahun pembangunannya, Masjid Omar Kampung Malaka ini merupakan masjid pertama yang ada di Singapura. Masjid tua lainnya yaitu Masjid Abdul Ghaffur. Masjid ini dibangun oleh orang-orang Islam asal India Selatan yang bermukim di Kampung Kahpor. Masjid ini dibangun pada 1907 sampai 1910 dan diberi nama sesuai dengan pendirinya, Syekh Abdul Ghaffur bin Syekh Haidar. Masjid tua lainnya adalah Masjid Hajjah Fatimah. Masjid ini dibangun oleh seorang pengusaha wanita kaya yang awalnya merupakan rumah Hajjah Fatimah.
Namun karena pernah dirampok dan mengalami kebakaran hingga berulang kali, kemudian ia pindah dan membangun masjid di tanah bekas rumah tersebut. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara arsitektur Melayu, Tionghoa, dan Eropa. Ketiga, sekolah Islam. Madrasah pertama di Singapura yang tercatat dalam sejarah adalah Madrasah Al-Sibyan. Madrasah Al-Sibyan sangat mirip dengan sekolah pondok atau pondok pesantren di Indonesia. Madrasah tersebut didirikan pada tahun 1905 di Bussorah oleh seorang guru agama yang mengajar di rumahnya di Jalan Bussorah. Fokus utama pengajaran dari Madrasah As-Sibyan adalah menghafal Al-Quran, namun diajarkan juga ilmu-ilmu agama lainnya seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan ilmu gramatikan Arab. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.